Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Dendam Sang Iblis bagian yang kedua. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Fanya membuka matanya dengan nafas yang tampak terengah-engah. Selin mengelap keringat di dahi sahabatnya itu dengan menggunakan tisu. Kamu pasti tertekan atas pembulian yang kamu alami. Ya, kamu istirahat saja dulu, ujar Naura kepada Fanya. Fanya membuka selimut yang ia kenakan, seraya menurunkan kakinya. Aku mau ke toilet dulu. Hari ini juga aku ada ujian IPA. Kamu yakinnya? Tanya Naura yang menaikkan kedua alisnya dan dibalas anggukan oleh Fanya. Selin melihat ke arah jam dinding yang ada di UKS. Ya sudah, aku sama Naura ke kelas duluan ya. Kita juga kan murid baru, jadi tidak boleh sampai alfa. Oke, baik, jawab Fanya dengan singkat. Seret, air keran yang terasa dingin kini mulai membasahi wajahnya dari aliran yang mengalir dari keran tersebut. Fanya menatap wajahnya di kaca, seraya tersenyum tipis. Aku bisa cantik juga ya, batinya dan mengelap wajahnya menggunakan tisu yang tadi ia bawa. Ah! Teriak Fanya dengan histeris saat melihat tisu yang baru ia gunakan untuk mengelap wajahnya mendadak berubah warna menjadi merah seperti darah. Fanya mengalihkan pandangannya pada dua orang siswi yang baru memasuki toilet dan hanya terdiam seraya berbisik pelan melihat Fanya yang tiba-tiba berteriak. Fanya langsung membuang tisu yang ada di genggamannya ke dalam tempat sampah yang ada di toilet. Ketuk Fanya sebelum memasuki kelasnya. Permisi bu, ucap Fanya seraya duduk di bangkunya. Seorang guru wanita hanya tersenyum manis ke arah Fanya, seraya melanjutkan materinya sebelum ujian. Naura dan Selin tampak serius memperhatikan materi yang tengah dijelaskan. Tangan yang terasa dingin perlahan menyentuh kaki Fanya. Ia menatap ke arah kakinya secara perlahan, dengan rasa takut yang perlahan muncul. Mata Fanya membulat dengan sempurna saat ia melihat tangan putih pucat dengan kuku panjang yang berwarna hitam, kini tengah memegang erat kakinya. Hah! Fanya berdiri dari tempat duduknya, seraya bergidik dengan terkejut. Fanya, kamu kenapa? Tanya guru IPA tersebut dengan lembut. Hah? Kaki saya digigit nyamuk, bu, ujar Fanya yang mencoba untuk tetap tenang. Naura dan Selin saling menatap, seraya menaikkan kedua alisnya. Fanya kembali duduk dan membuka bukunya, seraya mencatat materi yang ada di depan tulis. Ayo kita berteman. Huruf yang tertera di papan tulis berwarna putih. Fanya terdiam dan terkejut saat membaca tulisan tersebut yang tampak seperti darah. Psh! Hembusan angin yang terasa sejuk mulai menerpa Fanya dan mengibaskan rambut panjangnya. Ia tersenyum dingin, menoleh ke arah Selin dan Naura yang duduk di belakangnya. Devira, Zaki, dan Karel tengah duduk di taman sekolah, seraya memikirkan kondisi Alin yang mendadak sakit selepas dari pantai. Devira menempatkan dirinya di samping Karel dan mulai pembicaraan. Yang tadi itu apaan ya? Kenapa aku bisa terbang pas tadi aku mau nampar Fanya? Nah, Zaki memperlihatkan telunjuknya. Jangan-jangan dia punya teman gaib. Gila ya kamu, ketus Devira. Tapi badan aku rasanya sakit sekali. Karel mendekati Devira dan memijat pundaknya. Hah? Aku mikirin kondisi Alin. Bisa-bisanya cewek cupu seperti Fanya berani buat Alin sakit. Dan ada hal yang aneh lagi, tutur Devira yang sedikit berbisik. Kenapa murid-murid di kelas tadi mendadak lupa sama kejadian pagi ini? Mereka seperti seolah-olah amnesia secara bersamaan. Zaki merapikan rambutnya pada layar handphonenya. Kan aku sudah bilang, Fanya itu punya teman gaib. Setan maksud kamu, sahut Karel yang menghentikan pijatannya pada pundak Devira. Devira mengangguk pelan, seraya berpikir dan meraih laptop dari dalam tasnya. Pantai Parangkusumo.
Tulis Davira yang tengah mencari tahu tentang latar belakang pantai yang baru ia kunjungi bersama teman-temannya beberapa hari lalu. Zaki mendekat dan melihat ke arah laptop Davira. "Kamu ngapain?" "Pantai Parangkusumo berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Konon pantai ini merupakan portal gaib menuju Kerajaan Ratu Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul," baca Karel pada layar laptop Davira. "Hah? Kamu percaya sama yang begituan?" tanya Karel dengan nada seperti orang yang mengejek. "Kan aku sudah bilang, pantai itu mistis, dan aku yakin 100% kalau Fanya itu pasti lagi diikutin sama sosok makhluk halus," ujar Zaki yang mulai membuat suasana menjadi hening. Fanya duduk di kantin bersama Naura dan Zelin yang tengah menikmati batagor yang tadi ia pesan. "Fanya, makanan kamu kok tidak dimakan?" tanya Naura kepada Fanya yang hanya melamun seraya memperhatikan suasana kantin yang terasa sedikit ramai. Fanya menyelipkan rambutnya di telinga dan tersenyum anggun menatap seorang pria tampan bernama Leo yang tengah duduk sendirian di kantin. Naura dan Zelin menengok ke arah tatapan Fanya. "Dia siapa?" tanya Zelin dengan penasaran. Fanya hanya diam, lalu berdiri menghampiri Leo. "Hai, aku boleh duduk di sini?" Leo hanya diam dan tersenyum, seraya mengangguk pelan. Fanya mengeluarkan tangannya terhadap Leo. "Hai, kenalin, aku Fanya." Lagi-lagi Leo hanya terdiam, menatap ke arah mata Fanya dengan penuh tanda tanya. "Astaga, mata itu seperti bola api yang menyala," batin Leo dan langsung menunduk melanjutkan makannya dan menghabiskan nasi gorengnya dengan cepat. Zelin dan Naura memperhatikan Fanya dan Leo. "Sumpah, si Fanya aneh sekali," bisik Naura kepada Zelin. "Apa dia kerasukan ya?" lanjut Zelin yang kemudian meminum jus mangga milik Naura. Fanya memegang pergelangan tangan Leo. "Pelan-pelan saja kali makannya." Pria itu mendadak terdiam dan memejamkan matanya. "Hah?" Leo terkejut saat membuka matanya kembali dan langsung berdiri meninggalkan Fanya sendirian. Zelin dan Naura segera menghampiri Fanya. Naura menampar pipi Fanya dengan sedikit keras, membuat Zelin sedikit terkejut dengan sikap Naura. Sikap Fanya mendadak seperti orang yang baru menyelesaikan lomba lari maraton, dengan nafas yang terengah-engah. "Kepalaku sakit," rintih Fanya seraya memegang kepalanya. Naura mendekat ke telinga Zelin. "Nah, manjur kan tamparanku?" Dia langsung sadar. "Jadi maksud kamu Fanya ketempelan?" Naura menganggukkan kepalanya, mengiyakan ucapan Zelin. Kring! Bel sekolah berbunyi. Waktunya pulang untuk para pelajar. Zaki memasukkan bukunya ke dalam tas. "Karel, tunggu aku dong," ucapnya lalu menarik sleting tasnya. "Buruan!" Zaki dan Karel berjalan bersama menuju parkiran, melihat Davira yang telah menunggu mereka di depan mobil berwarna merah. Aku mau jengukin Alin dulu ya," ucap Zaki yang disusul ejekan dari Davira. "Duh, jengukin gebetan nih." Zaki hanya tersenyum tipis, lalu pergi meninggalkan Davira dan Karel. Rintikan air hujan mulai turun. Dengan langit sore yang tampak gelap karena mendung, Zaki membuka kaca mobilnya, seraya menatap ke arah jalanan yang tampak sepi. "Pak, ke rumah Alin dulu ya," ujar Zaki. "Oh iya, Den," jawab sopir Zaki yang tengah menyetir. Zaki menghidupkan handphonenya dan melihat dirinya dari kamera. Dan brak! Zaki baru saja menjatuhkan Android miliknya saat dia melihat seorang wanita yang tengah duduk di kursi belakang dengan kondisi yang berlumuran darah. "Kenapa, Den? Kok kaget begitu?" tanya sang sopir, seraya melirik ke arah Zaki dari kaca mobil. Zaki yang terkejut hanya bisa menggelengkan kepalanya, memberi isyarat bahwa dia tidak apa-apa. "Yang aku lihat tadi apaan ya? Kenapa aku bisa melihat kematian aku sendiri? Kenapa aku bisa melihat kematianku dari mata Fanya?" batin Zaki yang mulai merenungkan nasibnya. Pria itu menghela nafas dengan panjang dan berusaha untuk senormal mungkin, meski dirinya masih terpikirkan oleh hal yang ia lihat di sekolah tadi. Mobil itu kini berhenti di depan sebuah rumah yang besar dengan cat berwarna putih. Zaki membuka pintu mobilnya
dan berjalan menuju pintu depan dari rumah tersebut. Ketuk Zaki yang kini berada di depan pintu. Seorang wanita yang bertubuh gempal dengan daster yang ia gunakan, kini menyambut kehadiran Zaki dengan senyuman ramahnya. Den Zaki, mau ketemu sama Mbak Alin ya? Iya, Bi. Alinnya ada. Hai Zaki, sapa Mama Alin yang melihat Zaki dari balik pintu. Bi, disuruh masuk, Gih. Iya, Den. Bibi lupa. Ayo masuk, ucap sang bibi yang meringis. Tante, Alinnya ada? Tanya Zaki seraya mencium tangan Ira, orang tua Alin yang kini berprofesi sebagai wirausaha. Wanita itu menghela nafas panjang, dengan mimik wajah yang menunjukkan kesedihannya. Dia dari kemarin cuma di kamar, tidak mau keluar, dan kalau diajak ngobrol, juga tidak pernah nyaut. Tutur Ira seraya duduk di sofa yang ada di ruang tamu tersebut. Tante, saya boleh tidak ketemu sama Alin? Ira hanya tersenyum dan mengangguk cepat. Zaki melangkahkan kakinya, menyusuri anak tangga menuju kamar Alin. Wanita itu kini tengah duduk di pojok kamarnya, dengan kondisi ruangan yang tampak gelap. Zaki menghidupkan lampu yang tidak jauh dari letak meja belajar. Ia melipatkan kedua lengannya di atas lutut, seraya menutup wajahnya dengan ketakutan. Saat Zaki mulai menghidupkan lampu, arwah dari siswi SMA yang tampak begitu menyeramkan, bagai iblis dengan sorot matanya yang dipenuhi oleh rasa dendam, kini berdiri di belakang Zaki tanpa sepengetahuannya, membuat Alin bergidik ketakutan. Pria itu mencoba menenangkan Alin, memeluknya dengan hangat, seraya mengusap rambut Alin. Wanita itu membuka matanya dalam pelukan Zaki, mengangkat kepalanya, secara perlahan menatap Zaki dan tersenyum tipis. Tatapan Alin mendadak berubah menjadi tatapan yang tampak ketakutan. Matanya yang tampak membola saat dia melihat kepala dengan rambut hitam panjang yang tampak kusut, kini mulai muncul dari balik pundak Zaki. Brak! Alin yang terkejut segera mendorong Zaki dengan kasar dan mencoba untuk menjauh dari Zaki. Alin, kamu kenapa? Tanya Zaki. Pergi, jangan ganggu aku, tutur Alin seraya melemparkan bantal ke arah Zaki. Ira datang dan mendorong pintu kamar Alin dengan panik. Alin, ujarnya dan langsung memeluk anaknya dengan hangat. Ia memberikan obat tidur kepada Alin, dan tidak lama kemudian, Alin langsung mengantuk dan mulai memejamkan matanya. Wanita itu mulai menaikkan selimut anak kesayangannya tersebut, yang kini tengah tertidur. Zaki yang tengah duduk di sofa yang berada di ruang tamu, hanya bisa menggosokkan kedua telapak tangannya, dan sesekali menempelkan pada bibir dengan khawatir. Wajah itu kini tampak pucat. Kenapa, Den? Tanya sang ART kepada Zaki. Bi, saya kebelet. Toiletnya di mana ya? Ujar Zaki. Toilet yang di bawah lagi rusak, Den. Jadi pakai toilet yang di atas saja. Tutur sang ART seraya menunjukkan jalan menuju toilet yang ada di lantai atas. Terima kasih, Bi. Ucap Zaki yang masih menahannya, lalu masuk ke toilet dengan tergesa-gesa. Zaki menghela nafas saat keluar dari toilet. Matanya kini tertuju pada seorang wanita yang tampak seperti Alin, yang kini tengah berjalan membelakanginya. Alin, panggil Zaki yang tidak dibalas oleh Alin. Zaki kemudian mengikuti Alin yang berjalan menuju atap rumahnya. Wanita itu kini tengah berdiri di tepi loteng yang cukup tinggi, karena berada di lantai 2 rumahnya. Alin, kamu mau ngapain? Tanya Zaki seraya menghampiri Alin, dengan langkah kaki yang perlahan dipelankan. Davira menutup pintu mobilnya dan berjalan menuju supermarket. Ini aja ya, ujar Davira seraya melihatkan kotak kue kepada Karel untuk dibawanya ke rumah Alin. Karel hanya mengangguk dan langsung mengambil kotak kue dari tangan Davira, lalu menuju kasir untuk segera membayarnya. Karel mulai melanjutkan mobilnya. Sesampainya di depan rumah Alin, mobil Karel kini terparkir di depan halaman rumah Alin. Davira mulai melepaskan sabuk pengamannya, tetapi tatapannya mendadak tertuju pada Alin dan Zaki, yang kini tengah berada di tepi loteng. Karel, itu mereka ngapain? Ujarnya kepada Karel, yang hendak membuka pintu, seraya menepuk lengan Karel dengan sedikit panik.
Aku mau mati, ujar Alin kepada Zaki dengan tatapannya yang tampak kosong. Kamu jangan gila, Alin, tutur Zaki yang memegang pergelangan tangan Alin. Wanita itu terdiam, seraya melihat pergelangannya, dan langsung mendorong Zaki dari atas loteng. Ah! Teriak Davira dengan terkejut dari dalam mobil. Karel yang melihatnya hanya bisa ternganga, dan langsung keluar dari mobilnya, disusul oleh Davira yang juga menatap Zaki, yang kini tengah tergeletak di atas rumah Alin, dengan kepalanya yang terus mengeluarkan darah. Zaki pun lalu memegang pundak Davira, dan menatap ke arah loteng. Mata Davira terbelalak, saat melihat Alin yang berdiri jauh dari tepi loteng, dan melihat Alin yang tadi mendorong Zaki. Kini wajahnya tampak begitu mengerikan, bagai iblis api dalam film horor. Seketika tubuh Karel dan Davira menjadi lemas. Brak! Mereka terjatuh secara bersamaan, diikuti oleh Alin yang juga pingsan. Ira yang panik segera menelpon ambulan, dan menyuruh Bi Eni dan Mbak Husen untuk membawa Davira dan Karel masuk. Suara isak tangis mulai terdengar. Para kerabat dan orang terdekat pun mulai berdatangan, memenuhi rumah Zaki. Bendera kuning kini tampak ditancapkan di depan pagar rumah Zaki. Fanya yang mengetahui kematian Zaki segera datang untuk melihat teman satu sekolahnya tersebut untuk yang terakhir kalinya. Davira hanya bisa menangis sedih melihat tubuh Zaki yang kini telah ditutupi oleh kain putih, dan Alin yang hanya bergidik ketakutan seraya duduk di balik kursi sedari tadi. Emosi dan kesedihan itu kini tercampur rata di dalam perasaan Davira. Amarah yang tidak dapat dibendung dikala dia melihat kehadiran Fanya di rumah duka, hingga membuatnya menampar Fanya dengan keras, membuat orang-orang memperhatikan sikapnya yang begitu kasar. Cewek gila, kamu sudah buat Alin sakit, dan kamu juga yang sudah bunuh Zaki. Fanya yang tidak mengetahui apapun, hanya diam seraya memegang pipinya yang terasa sedikit sakit, akibat tamparan dari Davira. Kenapa bukan kamu saja sih yang mati? Ujarnya seraya menarik rambut Fanya, hingga membuatnya terjatuh di lantai. Karel segera menarik Davira dalam pelukannya, dan berusaha untuk menenangkannya. Zaki memiliki seorang adik wanita yang baru duduk di bangku kelas 3 SMP. Dia bernama Yuli. Wanita itu kini melihat ke arah Fanya yang hanya duduk diam di sudut ruangan, ditemani oleh Selin dan Naura. Hai kak, sapa Yuli yang berusaha untuk tenang. Seraya sesekali menarik isak tangisnya, Yuli duduk di sebelah Fanya. Benar, Kak Zaki meninggal karena kakak, ujar Yuli. Dek, dari tadi itu Fanya sama kita, dan asal kamu tahu ya, Zaki itu orang yang sudah ngebully sahabat saya setiap hari di sekolah. Tukas Zelin yang sedikit emosi. Fanya memegang pergelangan tangan Zelin yang tengah berkaca pinggang, seraya tersenyum tipis padanya. Mendengar hal itu, Yuli hanya diam dan meninggalkan Fanya tanpa sepatah kata pun. Dasar bocil, gumam Naura memperhatikan Yuli pergi. Fanya hanya terdiam, melihat ke arah jasad Zaki yang ditutupi oleh kain, dengan mimik wajahnya yang tampak muram dan penuh tanya. Siapa wanita itu? Kenapa seragam dia dipenuhi darah? Batin Fanya melihat siswi SMA yang kini tengah berdiri di ambang pintu. Fanya melihat sekelilingnya, dan anehnya, mengapa ia merasa bahwa hanya dirinya yang melihat hal itu. Orang-orang yang ada di sekeliling siswi tersebut seperti cuek dan tidak mempedulikan kehadiran wanita misterius tersebut. Fanya kembali mengarah tatapannya ke ambang pintu, di mana dia melihat seorang siswi yang berlumuran darah. Kamu kenapa, Nya? Tanya Naura yang memegang pundak Fanya dengan lembut. Ia hanya menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu berdiri dan berjalan menuju teras depan. Hai Fanya, sapa seorang pria dengan menggunakan sepatu dan kemeja hitam yang ia kenakan. Fanya terdiam dan memperhatikan pria tersebut dari atas kepala hingga ujung kaki. Kita kenal, berhati-hatilah dengannya, bisik Leo di telinga Fanya, dan segera melangkahkan kakinya memasuki rumah duka, meninggalkan Fanya yang tengah berdiri di teras dengan heran. Fanya mengempaskan tubuhnya di kasur, melepas lelah setelah seharian menghadiri acara pemakaman Zaki. Meskipun dia sadar bahwa kehadirannya hanya disambut oleh kebencian, tetapi dia tetap menghadirinya.
Dia memikirkan mengenai hal yang tadi Leo katakan padanya saat di rumah duka. Maksud dia apa ya? Batin Vanya yang berusaha menebak-nebak perkataan Leo. Celine membuka pintu kamar dan melemparkan tas miliknya ke arah sofa yang ada di dekat kasur. Aku mau mandi dulu deh. Vanya menatap ke arah Celine yang tengah membuka kaos kaki yang ia kenakan. Naura lagi masak ya? Iya, aku yang nyuruh dia masak karena masakan dia yang paling enak. Naura memang wanita yang cantik dan juga pandai memasak. Ayahnya adalah seorang koki di hotel bintang 5 dan mungkin keahlian memasak Naura merupakan turunan dari ayahnya yang memang seorang juru masak terkenal. Wangi, ujar Vanya yang mencium aroma masakan Naura. Vanya, kamu gak apa-apa kan? Vanya hanya terdiam dan tersenyum tipis. Aku kira kamu sakit, karena muka kamu pucat sekali tadi. Lanjut Naura seraya menambahkan garam pada masakannya. Vanya menghela nafas panjang, seraya memegang perutnya, dan memasang muka yang memelas. Aku itu lapar, makanya aku lemas. Makan aja taunya, tapi tidak bisa masak. Ledek Naura dan mematikan kompornya. Lalu mengambil mangkuk keramik berwarna putih dari lemari yang ada di bawah tempat kompor. Vanya hanya tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya yang tersusun rapi. Assalamualaikum, teriak seorang dari luar. Vanya dan Naura menengok ke arah pintu. Setelah beberapa detik terdiam, Naura segera membukakan pintu. Dan, hai Naura, tambah cantik saja, sapa seorang wanita dengan ramah, seraya memeluk Naura. Rambut hitam yang dipotong pendek, dengan postur tubuh bak model, menjadikan wanita yang tampak begitu menawan, ditambah dengan paras cantik dan kulitnya yang putih. Kakak, seru Celine yang keluar dari kamar dengan handuk kecil yang menutupi rambutnya. Ya, dia adalah Celine Ratnadita, kakak perempuan Celine yang berprofesi sebagai pramugari. Celine memeluk erat adiknya dan mencubit pipinya dengan halus. Malam kak, sapa Vanya yang mengeluarkan tangannya untuk berjabat tangan. Senyuman Celine perlahan pudar dikala melihat Vanya. Mimik wajah yang kini mengisyaratkan ketidaksukaannya saat melihat Vanya. Vanya, kamu gak apa-apa kan? Tanya Celine yang berusaha terlihat normal. Naura menatap Celine, seraya menaikkan alisnya. Sementara Celine hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan. Naura sama Celine, ikut kakak bentar yuk. Ujar Celine yang langsung menarik tangan adiknya dan Naura keluar rumah. Naura membenarkan letak poninya seraya bertanya. Memangnya ada apa kak? Celine melipat lengannya di depan dada. Ada yang salah sama Vanya. Celine menengok ke arah teras rumah, mengecek apakah Vanya di sana. Kalian kemarin weekendnya di mana? Tanya Celine dengan penuh selidik. Ke Pantai Parangkusumo kak, ujar Celine yang to the point. Seketika mata Celine terbelalak dan menarik lengan adiknya dengan kasar. Dengerin kakak, ada sosok makhluk halus yang mengikuti Vanya, bisik Celine yang merubah suasana menjadi hening. Kak Celine tidak bohong kan? Tanya Naura yang penasaran. Celine bukanlah seorang wanita sempurna seperti apa yang terlihat, karena terkadang ia suka berteriak histeris setelah melihat beberapa penampakan, hingga pada akhirnya dia bisa mengendalikan ketakutannya sendiri. Kalian harus bisa mengusir hantu itu dari tubuh Vanya. Kalau tidak, nyawa orang lain yang bakalan dibawa. Tutur Celine yang mulai khawatir. Celine menyelipkan rambut pada daun telinganya. Jadi kak, sekarang dia ada di sini tidak? Wanita itu mulai memperhatikan sekitarnya dan sesekali mengendus-endus. Entah apa yang ditangkap oleh indera penciumannya. Tidak, sekarang kita masuk saja dulu. Ingat, tampil senormal mungkin di hadapan Vanya. Besok pagi kalian ikut kakak, ujar Celine yang berlalu pergi, meninggalkan Celine dan Naura dalam rasa takut yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Vanya kini tampak duduk sendirian di meja makan, dengan asap hitam yang tampak mengelilingi tubuhnya. Hai Kak Celine, makan malam bareng yuk. Tadi Naura yang masak nih, ujar Vanya yang bersikap ramah, disambut oleh senyuman yang tampak tersirat dari bibir Celine. Wanita itu menarik satu kursi untuk duduk.
disusul oleh Naura dan Selin yang duduk di sebelah Selin. Selin terdiam menengok ke arah Selin dan Naura yang kini tengah mengapitnya. Dengan Vanya yang terduduk sendiri di barisannya, Selin memutar kedua bola matanya, memberi isyarat kepada Selin untuk duduk di sebelah Vanya. Awalnya Selin hanya menggelengkan kepalanya, namun setelah mendapat cubitan kecil di paha dari kakaknya, barulah dia berdiri dan duduk di samping Vanya dengan detak jantungnya yang terus berdegup lebih cepat dari temponya. Makan malam berjalan dengan baik hingga tiba saatnya untuk mereka melepas penat di atas ranjang bersama. Naura berusaha untuk memberanikan dirinya tidur di samping Vanya, dengan Selin dan Selin yang tidur di bawah menggunakan kasur lipat yang disimpan di bawah ranjang. Suara burung hantu yang terus menggema di telinga Naura membuatnya sulit untuk memejamkan mata. Ditambah dengan suhu ruangan yang terasa dingin dan rintikan hujan yang terdengar menimpa atap rumah yang mereka tempati. Teriak! Suara jendela yang terbuka karena angin malam yang berhembus dengan kencang. Naura yang terkejut segera bangkit dari tidurnya, membuka hordeng yang kini tampak basah karena hujan. Ia mencoba meraih sudut jendela untuk segera menutupnya. Suhu ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Naura menelan ludah dengan kasar saat dia melihat jari putih yang tampak pucat kini terjepit di sela-sela jendela. Dahi Naura kini dipenuhi oleh keringat dingin, ditambah dengan detak jantungnya yang berdegup dengan cepat. Ia mencoba memberanikan dirinya dan membuka jendela itu untuk melihat jari siapa yang sebenarnya terjepit. Ah! Suara teriakan Naura yang begitu keras saat dia melihat arwah yang kini tengah berada tepat di hadapannya, dengan lengan yang hampir putus dan darah yang terus mengalir di kepalanya. Seketika itu tubuh Naura menjadi lemas karena telah dikuras oleh sang iblis jahat tersebut. Dan bersambung, apakah yang akan terjadi kepada Naura? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai jumpa di part yang selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel